Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiatun Munawaroh dengan NIM channel N022050 dari Prodi Keuangan Daerah. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul SPT dan SSP. Di sini ada pengertian SPT. Surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, dan harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT dapat berbentuk formulir kertas, hard copy, atau dokumen elektronik. Di sini ada SPT meliputi yang pertama SPT tahunan pajak penghasilan atau PPH baik bagi wajib pajak badan maupun orang pribadi. Yang kedua ada SPT masa yang terdiri dari SPT masa pajak penghasilan atau PPH, SPT masa pajak pertambahan nilai atau PPN, SPT masa pajak pertambahan nilai atau PPN bagi pemungut PPN. Masa pajak ialah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Masa pajak sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan yang paling lama 3 bulan kalender. SPT tahunan pajak penghasilan yaitu SPT untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan 1 kalender. Terus di sini ada pengertian SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Bentuk formulir SSP ini sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 38 per PJ per 200 tentang bentuk formulir surat setoran pajak sebagaimana telah diubah dengan peraturan Dirjen Pajak nomor per 24 atau PJ atau 2013 tentang perubahan kedua atas peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 38 garis miring PJ garis miring 2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak. Di sini yang B ada jenis-jenis SPT. Yang pertama ada SPT masa. SPT masa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu atau bulanan. Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulan melalui SPT masa terdiri dari ada pajak penghasilan atau PPH pasal 21, PPH pasal 22, PPH pasal 23, PPH pasal 26, PPH pasal 25, PPH pasal 4 ayat 2, PPH pasal 15, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak tas penjualan barang mewah atau PPNBM, dan yang terakhir ada pemungut PPN. Meski 9 jenis pajak di atas memiliki SPT masa, format tiap formulir pajaknya berbeda. Perbedaan format SPT masa tersebut berkaitan dengan tarif dan objek pajak yang berbeda untuk masing-masing jenis pajak. Tak hanya format formulirnya yang berbeda, batas waktu pelaporan tiap jenis SPT masa pun berbeda. Untuk SPT masa PPH, wajib pajak harus melaporkannya paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya. Yang kedua, SPT tahunan. SPT tahunan wajib dilaporkan setiap tahun atau pada akhir tahun pajak. SPT tahunan sendiri dibagi ke dalam 2 kategori, SPT tahunan perorangan dan SPT tahunan badan. SPT tahunan perorangan pun masih dibagi ke dalam 3 jenis formulir yang terdiri dari formulir SPT tahunan 1770, SPT 1770S, dan SPT 1770 SS. Perbedaan antara 3 jenis formulir SPT tahunan tersebut terletak pada status kepegawaian seseorang, sumber penghasilan lain, serta besaran penghasilan wajib pajak setiap tahunnya. Yang C ada fungsi SPT. Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan yaitu yang pertama ada setiap sarana untuk melaporkan jumlah pajak terutang, melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam 1 tahun pajak.
Yang kedua ada fungsi SPT bagi penghasilan kena pajak atau PKP. Yang pertama ada sebagai sarana untuk melaporkan PPN dan PPNBM, melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, dan melaporkan pelunasan pajak oleh PKP dalam satu masa pajak. Yang D ada bentuk dan isi SPT. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK 03/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK 03/2014 tentang surat pemberitahuan, bentuk SPT terbagi menjadi dua, yakni dalam bentuk hard copy, formulir dalam bentuk kertas, dan dokumen elektronik. Meski terdapat dua bentuk SPT masa PPN, namun kini pengusaha kena pajak atau PKP wajib melaporkan SPT masa PPN menggunakan dokumen elektronik menggunakan e-filing. Hal tersebut pun terdapat pada pasal 3 ayat 3 PMK nomor 243/PMK 03/2014. Di sini ada isi SPT tahunan PPH. Isi SPT tahunan PPH menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK 03/2014 harus memuat data. Di sini ada jenis pajak, nama wajib pajak, dan nomor pokok wajib pajak, masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak, jumlah peredaran usaha, jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, jumlah penghasilan kena pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, jumlah harta dan kewajiban, tanggal pembayaran pajak penghasilan pasal 29, dan yang terakhir ada data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak. Format SPT tahunan PPH OP untuk yang bukan pengusaha atau tidak punya usaha ada dua, yaitu formulir 1770S dan formulir 1770 SS. Sedangkan format SPT tahunan PPH OP untuk yang memiliki usaha kecil maupun besar maka menggunakan formulir 1770. Yang E ada yang wajib mengisi SPT. Yang pertama ada setiap orang pribadi yang menerima penghasilan yang jumlahnya melebihi batas PTKP. Yang kedua, setiap badan yang didirikan di Indonesia atau berkedudukan yang terdiri dari PT, CV, persekutuan, koperasi, yayasan, BUMN, dan BUT atau bentuk usaha tetap. Yang F ada batas waktu penyampaian masa. Yang pertama ada PPH pasal 21 yang menyerahkan pemotong. Batas waktunya tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak terakhir. Yang kedua ada PPH pasal 22 atau impor yang menyerahkan DCBC. Batas waktu 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak terakhir. Yang kedua, yang menyerahkan bendaharawan, batas waktu tanggal 14 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak terakhir. Yang ketiga ada PPH pasal 22 atau bahan bakar yang menyerahkannya Pertamina. Batas waktu 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang keempat ada PPH pasal 23/26 yang menyerahkan pemotong PPH pasal 23/26. Batas waktunya tanggal 20 bulan takwim setelah masa pajak berakhir. PPH pasal 25 yang menyerahkannya wajib pajak yang punya NPWP. Batas waktu tanggal 15 bulan takwim setelah masa pajak berakhir. Yang terakhir ada PPN dan PPNBM yang menyerahkannya PKP. Batas waktu akhir bulan setelah masa pajak. Yang kedua ada yang menyerahkannya bendahara. Batas waktu 14 hari setelah masa pajak berakhir. Yang ketiga yang menyerahkannya selain bendahara, batas waktu akhir bulan setelah masa pajak. Yang D ada batas waktu penyampaian SPT tahunan. Dalam perpajakan Indonesia, batas waktu permohonan penundaan atau perpanjangan waktu pelaporan SPT tahunan PPH wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan ada aturannya. Wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan atau PPH
dalam tempo paling lama 2 bulan setelah batas waktu penyampaian SPT PPh. Di sini ada oleh karenanya untuk SPT tahunan PPh badan dapat diperpanjang jangka waktu pelaporan hingga dengan 30 Juni. Dan sedangkan SPT tahunan PPh orang pribadi dapat diperpanjang jangka waktu pelaporan hingga dengan 31 Mei. Akan tetapi, dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 21/PJ/2009 tentang tata cara penyampaian pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan tahunan disebutkan dalam pasal 2 sebagai berikut. Yang pertama, batas waktu penyampaian SPT tahunan adalah untuk SPT tahunan pajak wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Dan untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang kedua, ada wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan. Yang H, ada sanksi SPT. Yang pertama, alpa. Untuk alpa yang disebabkan oleh yang pertama tidak menyampaikan, yang kedua menyampaikan SPT tidak benar atau sanksi kurangan pidana 1 tahun dan denda 2 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar. Yang kedua, untuk percobaan. Penyalahgunaan NPWP atau NPDKP menyampaikan SPT tidak lengkap atau tidak benar dalam rangka restitusi atau kompetensi, atau sanksi pidana 2 tahun atau denda 4 kali jumlah restitusi atau kompensasi. Yang ketiga, untuk sengaja. Tidak mendaftarkan diri, tidak menyampaikan SPT, SPT tidak benar, pembukuan palsu, tidak setor pajak yang dipungut, atau sanksi pidana penjara 6 tahun dan denda setingginya 4 kali jumlah pajak terhutang. Yang keempat, untuk pengulangan. Sengaja, syarat belum lewat 1 tahun selesai menjalani sanksi pidana sudah berbuat lagi, atau sanksi pidana 2 kali atau sanksi. Yang kelima, menyampaikan SPT tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Di sini dikenakan sanksi administrasi sebesar 100.000 atau SPT masa bulanan PPh dan 500.000 atau SPT masa bulanan PPN untuk tahunan, 100.000 SPT orang pribadi dan 1 juta SPT badan. Yang keenam, ada jika SPT yang telah disampaikan dibetulkan sendiri dikenakan sanksi 2% sebulan maksimal 24 bulan atas jumlah PKB. Di sini yang I ada pengertian SSP, surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara yang lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Bentuk formulir SSP ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 38/PJ/2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 24/PJ/2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 38/PJ/2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak. Yang J ada fungsi SSP. Fungsi utama SSP atau surat setoran pajak adalah sebagai bukti utama dan sarana administrasi bagi wajib pajak yang sudah melakukan pembayaran pajak sesuai aturan yang berlaku. Bagi wajib pajak yang telah menyelesaikan kewajibannya terkait dengan pajak akan mendapat bukti pembayaran pajak yang telah disahkan atau telah mendapat validasi dari pejabat kantor atau pihak lainnya yang memiliki kewenangan dalam hal lain. Dan yang terakhir di sini ada kesimpulan, yaitu surat pemberitahuan atau SPT yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek, dan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Segala informasi yang dituliskan dalam SPT harus benar, lengkap, dan jelas. SPT dapat dilaporkan secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau KPP, atau secara daring dengan menggunakan e-filing. Wajib pajak harus bertanggung jawab atas informasi yang diisi dalam SPT. Jika terdapat informasi yang tidak sesuai, Ditjen Pajak sebagai penyelenggara kegiatan pajak dapat meminta keterangan dan tanggung jawab pada wajib pajak.
Surat setoran pajak atau SSP adalah format awal metode pembayaran pajak. Melalui SSP, penyetoran pajak dilakukan dengan melengkapi formulir dan menyerahkannya ke kas negara melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk Menteri Keuangan. Bentuk formulir SSP dan penjelasannya tercantum dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 24/PJ/2013 tentang bentuk formulir surat setoran pajak. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.